Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel. Bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran algoritma dan pemrograman. Guys, ini video saya yang pertama untuk kategori playlist algoritma dan pemrograman. Oke, video ini akan berseri. Saya sengaja buat sebenarnya untuk kepentingan mahasiswa-mahasiswa yang saya ajarkan di kelas algoritma dan pemrograman. Tetapi siapapun Anda, dosen, trainer, pelatih, atau siapapun siswa pembelajar, kalau mau pakai video ini silahkan saja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat para pembelajar, karena rencananya video ini saya buat berbeda dengan konsep-konsep pembelajaran algoritma pemrograman yang ada di kelas. Oke, guys, tema kita kali ini adalah logika true dan false, serta saya jelaskan pernyataan, apa itu pernyataan, apa itu kondisi, apa itu nilai sebuah kondisi. Oke, dan materi pembelajaran ini penting buat teman-teman ketika teman-teman ingin menjadi seorang programmer handal. Oke, langkah awal menjadi programmer handal. Yuk kita ikuti. Pertama, kita pahami dulu apa itu algoritma. Oke, saya tidak akan bahas teori algoritma, sejarah algoritma, asal usul nama algoritma dalam video ini guys. Oke, cuma saya berikan arahan kalau Anda ingin mendalami teori, definisi, pengertian, asal usul, sejarah dan sebagainya, silakan teman-teman cari aja di Google Search. Oke, di Google Search ketik aja pengertian algoritma gitu, atau definisi algoritma, atau sejarah algoritma, atau asal usul algoritma. Ratusan, ribuan, jutaan hasil akan ketemu gitu ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan teori di sini, karena dalam dunia maya teman-teman mendapatkan jauh lebih hebat dari apa yang saya jelaskan. Paham ya? Oke, silakan cari, explore tentang teori-teori algoritma. Oke, lalu saya akan jelaskan secara sederhana algoritma menurut saya secara definisi gitu ya. Kalau menurut ahli, menurut pakar, teman-teman bisa cari di internet. Oke, boleh menggunakan Google Search atau yang lain lah gitu ya. Tetapi secara singkat saya coba rumuskan bahwa algoritma dalam ruang lingkup pemrograman adalah struktur bahasa atau instruksi atau perintah, oke, untuk melaksanakan atau membentuk segala sesuatu yang bisa dimengerti. Oke, bisa dimengerti nih ya, oleh bahasa pemrograman mengikuti struktur atau pola atau aturan penulisan yang ditentukan. Nah, ini baru hari ini saya definisikan 15 September 2020. Oke, ini secara sederhana definisinya. Menurut pakar, ahli, buku dan sebagainya silakan cari di internet. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh guys membahas apa itu algoritma, kalau kita bilang tak kenal tak sayang, kalau Anda nggak paham apa tujuan dari algoritma pemrograman ini, saya khawatir teman-teman nggak mendalami secara serius. Maka saya bahas satu dulu, pentingkah menguasai algoritma. Oke, ini tentunya teman-teman yang mengambil kuliah IT, oke, di kampus IT lah gitu, TI, SI, atau teman-teman yang sedang mendalami pemrograman, teman-teman yang sedang kursus, pelatihan, training dan sebagainya. Kita mau bahas seberapa penting algoritma dan pemrograman. Oke, seberapa penting algoritma itu dalam menguasai ilmu pemrograman? Jawabannya adalah sangat penting. Sangat penting menguasai ilmu algoritma jika teman-teman ingin menjadi seorang programmer yang handal dan profesional. Udah, penting guys, penting gitu.
Oke, saya kasih contoh. Ibaratnya nih, kalau teman-teman mau belajar naik sepeda, apa yang terpenting ilmunya dari naik sepeda itu? Sepeda roda 2 ya, roda 3, roda 4 kita nggak bicara. Oke, bisa menggoes? No. Bisa ngerem? No. Bisa megang stang? No. Yang terpenting dari belajar naik sepeda adalah teman-teman bisa menguasai ilmu keseimbangan. Nah, tuh. Betul ya? Bayangin kalau teman-teman nggak bisa ilmu keseimbangan. Roda 2 ya, saya nggak bicara roda 3, roda 4. Oke, roda 2. Teman-teman naik, kalau nggak menguasai ilmu keseimbangan, tiba-tiba miring ke kiri, jatuh. Miring ke kanan, jatuh. Kan gitu ya? Nah, setelah teman-teman menguasai ilmu keseimbangan, baru teman-teman menggoes itu sepeda hingga berjalan lancar. Betul ya? Itu pun tetap menguasai ilmu keseimbangan. Kalau enggak, jatuh guys. Nggak bisa teman-teman naik sepeda. Jadi ilmu algoritma, kalau saya ibaratkan dalam pemrograman, itu seperti menguasai ilmu keseimbangan dalam belajar sepeda roda 2. Nah, ilmu algoritma juga penting ketika teman-teman ingin menjadi seorang programmer handal dan profesional. Jadi penting guys, nggak bisa ditawar itu algoritma itu. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi jika Anda tidak menguasai ilmu algoritma? Padahal Anda ingin menjadi seorang programmer. Padahal Anda kuliah di kampus IT. Nah, gitu ya. Padahal Anda sedang belajar membangun sebuah aplikasi. Kan gitu. Padahal Anda sedang mempelajari sebuah bahasa pemrograman. Paham ya? Nah, apa yang terjadi jika Anda tidak menguasai ilmu algoritma? Oke. Yang terjadi adalah kita akan sangat sulit mempelajari berbagai bahasa pemrograman untuk menjadi seorang programmer yang handal dan profesional. Karena nih rahasianya nih guys, karena apapun bahasanya pasti konsepnya sama gitu. Hanya saja cara implementasinya mungkin berbeda. Itu guys. Sama konsepnya guys, sama. Cuma cara implementasinya berbeda. Struktur penulisannya berbeda, tapi ilmunya, rohnya adalah di algoritma. Sama kayak teman-teman mau ke Bandung, banyak jalan menuju Roma, men. Mau ke Bandung, bisa teman-teman naik travel, bisa teman-teman naik mobil pribadi. Naik mobil pribadi bisa lewat jalan tol, bisa lewat jalan biasa, teman-teman bisa naik kereta, teman-teman bisa naik pesawat, atau kalau mau teman-teman bisa jalan kaki. Sama-sama sampai ke Bandung, masalahnya adalah berapa lama teman-teman bisa sampai, kan begitu. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk sampai ke Bandung, begitu. Nah, itulah algoritma. Konsepnya itu. Apapun bahasanya, algoritma konsepnya. Paham ya? Ya, ibaratnya begini, teman-teman mau bicara, tetapi teman-teman bingung bagaimana merangkai kata-katanya. Gitu. Betul kan? Teman-teman mau ngoding, tapi teman-teman bingung bagaimana menulis sintaknya. Kan begitu. Atau teman-teman bingung mau bicara, bingung menghubungkan kata-katanya atau memilih kosakatanya. Teman-teman pengen ngoding tapi bingung perintah mana yang dipakai. Betul kan? Nah, itu ilmunya algoritma, men. Algoritma. Oke. Algoritma. Oke, udah lanjut. Nah, untungnya apa keuntungannya jika teman-teman menguasai ilmu algoritma? Oke. Satu, teman-teman tidak bergantung pada orang lain atau software lain. Ya, bukan software bahasa pemrograman ya, bukan software-software pendukung membuat sebuah program, bukan. Text editor itu pendukung guys. Oke.
Ketika teman-teman ingin punya sistem penjualan sendiri, teman-teman nggak perlu beli, buat, karena teman-teman udah ngerti. Begitu. Saudara, kakak, adik, abang, keluarga punya usaha, bangun sistemnya, nggak perlu beli, bikinin. Karena teman-teman menguasai ilmu algoritma, sehingga teman-teman bisa ngoding. Betul ya? Apa hasil-hasil pemrograman itu? Contoh, teman-teman pakai smartphone dong, ada Android, ada aplikasi. Nah, itu aplikasi, men. Itu karya programmer semua. Game yang teman-teman mainin itu aplikasi, itu karya programmer. Website di mana teman-teman cari informasi, di mana teman-teman daftar online, itu aplikasi karya programmer. Nah, mau nggak teman-teman punya seperti itu? Mau nggak teman-teman punya web karya sendiri, punya game karya sendiri, punya aplikasi karya sendiri? Untungnya bisa menguasai algoritma, teman-teman bisa menguasai pemrograman dengan cepat. Menguasai konsep algoritma pemrograman bisa cepat menyesuaikan menggunakan bahasa apapun sesuai kebutuhan. Teman-teman mau bikin aplikasi di smartphone, oke. Mau belajar Java, oke. Python, oke. Membangun website, oke. JavaScript, oke. Banyak. Konsepnya sama. Algoritma tolong dikuasai. Jadi, mumpung ini semester pertama, jangan abaikan ilmu algoritma. Mata kuliah algoritma ini nggak sekedar mata kuliah basa-basi, men. Nggak bisa. Ketika teman-teman menguasai ini, teman-teman stempel dalam pikiran dan praktekkan dalam skill teman-teman. Sampai teman-teman lulus, sampai teman-teman berkarya, ilmu ini kepake. Paham ya? Jadi jangan abaikan mata kuliah ini, jangan cuekin mata kuliah ini. Oke. Pada mata kuliah ini, saya sarankan bukan nilai yang teman-teman cari, tapi pemahaman, kemampuan yang harus teman-teman cari pada mata kuliah ini. Ketika pemahaman teman-teman dapat, ketika skill teman-teman bisa, ketika kemampuan teman-teman kuasai, saya yakin nilai akan teman-teman dapat dengan sempurna. Paham ya? Jangan kejar nilai, tapi kejar ilmunya. Paham? Paham. Oke. Mulai nih guys, yang pertama. Oke, kita mulai yang pertama. Tadi sesi motivasi. Apa hal utama yang harus dikuasai dalam konsep algoritma pemrograman? Saya belajar dari langkah pertama guys. Oke, siapapun Anda, mungkin Anda ada yang udah hebat, udah jago, tetapi saya mau belajar dari dasar, basic. Oke, ibarat bayi belum bisa jalan. Nah, ini apa hal pertama yang harus dikuasai dalam konsep algoritma pemrograman? Yang pertama yang harus teman-teman kuasai adalah teman-teman mengerti konsep benar dan salah. Apa itu? Nanti kita bahas. Oke. Semakin dewasa pola berpikir seseorang, maka dia semakin mampu menentukan mana yang benar, mana yang salah dengan pilihnya. Betul? Betul. Nah, ilmu algoritma yang pertama harus teman-teman kuasai adalah teman-teman mengerti konsep roh paling dasar tentang benar dan salah. Paham ya? Mengerti konsep true dan false. Jadi saya bilang benar itu true, salah itu false. Paham ya? Benar itu true, salah itu false. Mengerti konsep true dan false. Kemampuan menentukan suatu kondisi bernilai true atau false merupakan hal penting yang wajib dikuasai agar bisa memahami output dari suatu algoritma atau perintah sehingga bisa menentukan arah selanjutnya. Oke. Jadi, pada video kali ini kita akan mendalami apa itu benar dan salah, apa itu true dan false. Paham ya? Oke, kita mulai yang pertama. Logika 1. Kok logika 1? 2, 3, 4 dong? Enggak, ini bukan urutan men, bukan. Logika 1 itu artinya true, gitu ya. Jadi kalau dalam istilah elektronika, 0 itu off, 1 itu on.
Betul kan? Nah, dalam algoritma 0 itu false, 1 itu true. Udah begitu, men. Gitu ya. Teman-teman yang belajar elektronika pasti paham konsep 0 dan 1. Oke. Itu kalau kita ingat itu konsep bilangan biner. Betul kan? Bilangan biner hanya mengenal 0 dan 1. Kenapa? Ya pada dasarnya mesin bekerja dengan bilangan biner, men, gitu ya. Dengan biner. On off gitu ya. Nah, di sini kita bicara logika 1 dan 0. Oke, yang pertama kita bahas logika 1 atau kita sebut dengan true logical. Paham ya? Oke. Ya, kalau bahasa Indonesia benar, true itu benar, gitu ya. Sama aja benar dengan yes, gitulah. Yes dengan ya dengan satu, satu sama dengan true. Nah, itu. Oke. Jadi bicara benar berarti teman-teman bicaranya true. Bicaranya angka satu. Bicaranya yes, bicaranya ya, begitulah. Oke. Nah, kedua logika nol. Logika nol itu artinya false, artinya salah, gitu ya. Artinya no, artinya tidak, gitulah. Oke, false salah, salah no, no tidak, tidak nol. Nol itu sama dengan false. Jadi implementasi dari true adalah angka satu, implementasi dari false adalah angka nol. Paham ya? Itu logik, itu logical. Nah, mulai sekarang tanamkan dalam pikiran teman-teman bahwa true itu satu, false itu nol. Jadi kalau ditanya misalnya begini, kalau teman-teman perhatikan dalam kehidupan, teman-teman habis makan lalu ditanya apakah anda sudah makan, gitu ya, jawabnya true, gitu, artinya sudah, kan begitu. Atau jawab aja dengan apakah kamu sudah makan, satu, udah, artinya sudah makan. Atau kalau teman-teman belum makan, ya udah, ketika ditanya apakah kamu sudah makan, jawabnya false, gitu. Jangan jawab belum, jangan, false. Atau jawab dengan nol, nah gitu. Paham ya? Jadi artinya sama. Oke guys, berikutnya setelah teman-teman paham tentang logika 1 dan logika 0 atau logika true dan logika false, yang sekarang kita bahas adalah teman-teman saya ajak memahami apa itu pernyataan, apa itu kondisi, dan apa itu nilai. Oke. Karena ini penting nih guys dalam algoritma. Oke. Ada pernyataan, ada kondisi, ada nilai. Paham ya? Pernyataan itu kondisi atau nilai ginilah, mengandung fakta dan data serta perbandingan. Udah simple. Kalau teman masih susah mencernanya, tunggu, nanti saya ada contohnya habis ini, gitu ya. Bisa terdiri dari satu atau beberapa kondisi. Apa itu kondisi? Tunggu, habis ini ada materinya. Oke. Yang pasti pernyataan, kondisi, dan nilai. Paham? Ah, kita masuk. Oke, contoh nih. Oke, contoh. Ada 2 tambah 3 sama dengan 10. Oke, coba tanya guru Anda matematik. Ini dia bilang salah. Salah nih, ganti 2 tambah 3 sama dengan 5. Begitu kan? Nggak ada 2 tambah 3 sama dengan 10. Kalau Anda bicara mata pelajaran matematika, nggak ada. Tapi bicara logika algoritma, 2 tambah 3 sama 10 ini benar, kayak ini sah. Pernyataan ini sah. Cuma nanti nilainya true apa false, begitu. Jadi ini nggak perlu diganti, men, nggak perlu. Ini coba Anda jawab mata pelajaran matematik 2 tambah 3 10 salah. Enggak, pernyataan ini nggak ada yang salah, men, dalam algoritma. Oke. Cuma nilainya nanti kita bahas. Oke, 2 tambah 3 sama dengan 10. Nah, inilah yang disebut sebagai sebuah pernyataan. Oke. Nah, ini disebut pernyataan. 2 tambah 3 sama 10 ini pernyataan. Nah, ini juga disebut sebagai sebuah kondisi gitu. Nah, ini kondisi. Oke. Nah, lalu kondisinya ini bernilai false gitu. Jadi benar gini. Guru bilang 2 tambah 3 10 salah, bener. Cuma pernyataannya nggak salah, men. Cuma nilainya menjadi false gitu. Nilai sebuah kondisi. Nah, false ini bisa ditulis F atau ditulis 0.
Jadi sama aja Anda jawab 2 tambah 3 sama dengan 10, kondisinya bernilai 0. Itu. Atau kondisinya bernilai F, itu sama. Kondisinya bernilai false, itu sama. Oke. Nah, false, F, 0, inilah yang disebut sebagai nilai. Jadi paham ya? Pernyataan itu yang di atas, lalu menjadi kondisi, lalu kondisinya kita beri nilai, itulah disebut sebagai nilai sebuah kondisi. False atau true. Oke. Contoh, bicara hasil. Kenapa bisa false? 2 tambah 3 sama dengan 10. Ya, teman-teman tahulah itu 5 lah. Tapi saya tulis 10. Nggak ada yang salah dengan pernyataan ini, men. Cuma nilai kondisinya menjadi false, gitu ya. 2 tambah 3 itu 5. Sama dengan 10. 5 sama dengan 10 bener nggak sih? Nggak bener, gitu ya. 1000 sama dengan 5000. Enggak, gitu. Salah. Nah, itu maksudnya. 5 sama dengan 10 ya berarti secara logical 5 sama dengan 10 adalah false, gitu. Nah, ini namanya logika benar dan salah. Logika true dan false, gitu ya. Jadi 5 sama 10 kasih nilainya false, gitu. Dalam pemrograman kepake nih, guys. Kepake. Banyak nih, penting. Penggabungannya ada implementasi, ada if, ada case, banyak lah. Nanti kita jelaskan secara bertahap, oke? Nah, itu contoh pertama ya, hasilnya begitu. Jadi 2 tambah 3 sama 10, dari mana 2 tambah 3 hasilnya 5, 5 sama dengan 10, sama nggak sih 5 sama 10? Beda dong. Ya udah, berarti 5 sama dengan 10 itu adalah false, salah, gitu. Kalau 5 sama dengan 5 baru hasilnya true, begitu ya. Oke, contoh kedua guys. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini dia. Ini benar. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, inilah yang disebut pernyataan. Oke. Lalu ini disebut juga sebagai sebuah kondisi. Lalu kondisi ini kita beri nilai, nilainya adalah true. Kenapa? Karena ia memang 2 tambah 3 5, sama dengan 5, betul. Misalnya saya Junaidi dipanggil, nama kamu Junaidi, iya betul, true. Nama saya Junaidi dipanggil Junaini, iya salah, false, kan begitu ceritanya. Oke, sudah guys. Nah, true itu bisa diwakili dengan T atau dengan angka 1. Oke, T, true, dan 1 ini kita sebut sebagai nilai. Paham ya? Oke, contohnya, kenapa bisa true? 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, 2, 3 itu 5 sama dengan 5. Betul nggak? Betul. Nilainya true, guys. True. Saya Junaidi dipanggil, nama lu Junaidi, ya true. Saya Junaidi dipanggil, nama lu Dewi, ya false. Kenapa nama gua Junaidi kok dipanggil Dewi? Ya kan begitu. Nah, itu. Oke? Udah. Guys, biar puas, saya kasih contoh berikutnya. Oke, pernyataannya beda lagi nih. Bukan pakai simbol sama dengan. Ini yang kita sebut perbandingan, guys. Perbandingan apa? 2 tambah 3 sama dengan 5 itu adalah perbandingan. 2 tambah 3 sama dengan 10 itu perbandingan. 2 tambah 3 lebih kecil dari 10 itu perbandingan. Gitu ya. Oke. Nah, ini kasus yang berbeda. Kasus yang ketiga adalah 2 tambah 3 lebih kecil dari 10. Gitu. Oke. Ini kita sebut pernyataan. Lalu kita sebut kondisi. Nah, kondisi ini bernilai apa? 2 tambah 3, 5. Betul ya? Oke. 5 lebih kecil dari 10. Betul nggak? Betul. Maka kondisi ini bernilai true. Atau ditulis true, bisa ditulis 1. Nah, ini yang disebut sebagai nilai sebuah kondisi. Beda. Tadi 2 tambah 3 sama dengan 10, hasilnya false. Tapi di sini 2 tambah 3 lebih kecil dari 10, hasilnya true. Kenapa? Karena memang 5 lebih kecil dari 10. Paham ya? Nah, ini logikal. Teman-teman bisa menguasai ilmu benar salah ini. Teman-teman menguasai ilmu true dan false. Oke.
Kita lihat 2 tambah 3 5. 5 lebih kecil dari 10. Nah, jelas kan perintahnya? 2 lebih kecil dari 10. Ya, true. Memang 5 itu lebih kecil dari 10. Maka hasilnya true. Betul ya? Oke. Guys, kasus keempat. Contoh keempat. 2 tambah 3 lebih kecil dari 5. Nah, kalau tadi 2 tambah 3 sama dengan 5 hasilnya true. Kali ini 2 tambah 3 lebih kecil dari 5. Kira-kira hasilnya apa? Ini kan pernyataan nih guys. Ini pernyataan. Oke. Dan ini kondisi. Nah, kira-kira hasilnya apa? 2 tambah 3 lebih kecil dari 5. Hasilnya false guys. 2 tambah 3 kan 5. Lebih kecil dari 5 ya enggak. Ya 5 itu sama dengan 5. Betul ya? Nggak bisa 5 lebih kecil dari 5. Gitu. Kalau 4 lebih kecil dari 5, ya benar, yes. Tapi kalau 5 lebih kecil dari 5 adalah false. Nah, inilah nilai sebuah kondisi. False itu bisa ditulis F atau 0. Dan ini disebut sebagai nilai. Paham ya? Kasusnya beda nih. Gimana hasilnya? Gini, 2 tambah 3 kan sama dengan 5. Lebih kecil dari 5. Oke, salah. 5 itu sama dengan 5 gitu ya. Nah, inilah menilai kondisi namanya false guys, gitu. Jadi hari ini kita bukan sedang belajar matematik guys, bukan. Oh, kalau belajar matematik terlalu sederhana 2 tambah 3. Oke, kita lagi belajar logika benar dan salah. Logika true dan false. Apakah sampai di sini masih banyak guys? Kita masih ada and, or, banyaklah. Itu sesi berikutnya guys, oke? Nah, yang pasti sampai di sini dulu teman-teman harus paham. Saya coba resume bahwa ilmu algoritma itu penting buat teman-teman kuasai kalau teman-teman ingin menguasai pemrograman. Oke, apapun bahasa program yang sedang teman-teman pelajari, ilmu algoritma intinya. Hal pertama yang harus teman-teman kuasai adalah teman-teman mengerti logika true dan false. Oke. Kesimpulan kedua, materi logika algoritma nggak bisa teman-teman abaikan, nggak bisa teman-teman pelajari sekedar apa adanya, setelah lulus lalu teman-teman lupakan, nggak bisa. Karena algoritma sangat bergantung, sangat penting untuk menunjang mata kuliah lainnya gitu. Teman-teman yang kuliah semester 2, teman-teman ketemu pemrograman object oriented programming, teman-teman butuh basic algoritma. Semester 3, teman-teman ketemu web programming, teman-teman butuh basic algoritma. Semester 4, teman-teman ketemu namanya Java programming, teman-teman butuh basic algoritma. Teman-teman bikin web, teman-teman butuh basic algoritma. Teman-teman bikin program, teman-teman butuh basic algoritma. Jadi jangan lupakan mata kuliah algoritma ini dan jangan jadikan ini hanya sebagai pengejar nilai, tetapi jadikan sebagai pengejar skill. Gitu, oke? Jadi tujuan teman-teman di algoritma bukan sekedar nilai, tapi tujuannya adalah skill dan kemampuan. Karena ketika skill dan kemampuan teman-teman terbentuk, percaya satu hal, nilai teman-teman pasti bagus. Oke, terima kasih. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Kita lanjutkan dengan tema logika true, false, and, dan or. Pernyataan kondisi nilai lebih dari satu. Kalau hari ini saya bahas dengan satu kondisi, pada materi berikutnya kita bahas lebih dari satu kondisi. Bisa satu kondisi, dua kondisi, 3, dan seterusnya. Yang pada akhirnya materi kita besok akan menghasilkan tabel kebenaran. Oke guys, terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.